Halo pemirsa muda Global TV, balik lagi di Boys Toys. Fab, lo termasuk orang-orang yang tahu jalan nggak? Karena kalau menurut penglihatan gue, ini kayak lo tipe cewek yang doyan banget nyasar ya. Nggak tahu doyan nggak, atau emang nggak tahu jalan ya nggak? Ya gimana dong, abis cewek sih, jadi bukannya doyan banget nyasar, emang gue nggak bisa tahu jalan. Ya aduh. Ya udah deh, buat yang suka nyasar nih, buat temen gue seperti yang koordinir acara itu, kita yang pakai kostum, kita yang ngatur pertarungannya gimana. Ya seperti itu. mahal nggak hobi kayak gini? Lumayan. Lumayan ya? Satu Kira-kira satu boneka berapa ya? Tergantung jenisnya seperti apa. Yang di atas itu sampai setengah juta. satunya setengah juta. Setengah juta. 400.000. Kalau langka, Wah, itu satu kayak gini setengah juta nih. Kenapa harus pakai ganti? Ini yang jatuh berapa puluh ribu nih? 50.000 jatuh. Ini 50.000. Wah ini boleh nih. Emang ginian belinya di mana sih? Pesen dari luar. Oh, jadi di Indonesia sendiri nggak ada jual gini? Oh, jadi lo mesti ini dong ya, website. Tapi ya untungnya belakangan ini karena kita juga kenal sama toko mainan, kenal ini mereka udah mulai berani masukin. Dan harganya tuh akhirnya bisa turun. Bisa turun. Iya. Oh, tadinya mahal karena belum ada penggemarnya gitu ya. Ini bisa buat investasi nggak? bisa banget. Kalau yang jenis ini bisa, ini namanya SIC, itu bisa berinvestasi. Kayak gimana tuh contohnya? Dijual lagi? Dia makin lama makin mahal. Oh makin lama makin mahal. Jadi orang udah nggak usah investasi pakai emas apa dolar ya? Wah boleh nih Tapi tokusatsu kalau nih. udah bekas gitu masa sih dijual lagi mahal? Oh ya? Soalnya mereka produksinya nggak banyak, terbatas. Nah hitung tokusatsunya berapa nih lo lihat? Iya, nih. iya. Lumayan nih kaya nih gini-gini nih. Oh gitu ya kayak. Ada yang nggak yang lo mau sampein ke teman-teman di rumah tentang tokusatsu gitu? Pesan-pesan khusus. Ini nih mafia yang mirip tokusatsu nih, coba kasih Iya. pesan dulu ke teman-teman apaan? Pesannya saya tuh jangan pernah malu dengan tokusatsu. Itu bukan hal anak kecil lagi, tapi remaja sampai dewasa juga bisa menontonnya. Bahkan yang udah jadi mafia tetap mainin tokusatsu ya nggak? Lo nggak lihat di mafia nih? Nih Ji, lihat Ji, keren banget kan? Gue denger nih katanya cowok-cowok ganteng-ganteng ini katanya bikin ginian, gimana caranya? Tawa lah di rumah cowok ganteng. Katanya denger ini dia bikin sendiri Ji. Lo hobi Kok bisa boneka ya? atau dagang helm? Dagang helm sebenarnya. Gimana nih? Ini Eh, pembuatannya apa? Pembuatannya. Kita sebenarnya pengen banget punya kostum, cuman kalau kita lihat di Jepang kayak itu mahal banget. Jadi kita mikir kenapa nggak kita bikin sendiri aja gitu. Jadi kita bikin tim kecil dulu, kita ya eksperimen sedikit, terus kita mau bikin dari awal. Tapi keren juga ya, ini berapa lama nih lu bikin ginian? Buat satu ginian aja itu berapa lama ya? Kalau ini dia cepet, ini kayak cuman semingguan. Kalau yang ini agak lama, 3 mingguan. Gini deh, gue nggak mau tahu, lo harus tunjukin gimana cara pembuatannya. Lo nggak gue tembak lo. Nggak? Kita keluar, kita lihat workshopnya. Kalau nggak, ini lo mau gue tembak pakai kartu apaan? Kartu Joker. Ciao. Nih, gue tadi udah nanyain ke dia, di mana lo dulu diciptakan, dan dia selalu pinginnya nggak yang ke arah situ. Kayaknya di situ. Oke, boys, apa-apaan nih semua nih? Ini Coba nih jelasin gue deh. pakai juga, Bo. Ini Gak mau apaan kalah lagi gue. nih? Ampun deh. Gue gak mau kalah dong. Coba tunjukin, gue nggak mau tahu, tunjukin nih satu persatu nih tempat workshopnya nih, apaan aja nih? Kita pertama pakai clay dulu. Habis kita bentuk, terus kita cetak pakai gypsum. Terus jadinya kayak gini, masih base dasar dulu, terus kita halusin, kita modif segala macem. Nah akhirnya jadinya ya kayak begini atau kayak gitu. Ini dia hobi yang menguntungkan. Rumah. I'm just a moonwalker walking on Jupiter, jumping from Venus to Mars in my spaceship. I'm just a moon. Boys, sekarang kita break dulu, cuman bentar doang. Jangan kemana-mana, jangan berani ganti channelnya. Karena apa? Yap, tetap di Boys Stores. Karena bentar lagi bakal ada segmen expert talk. Lo jangan ikut-ikutan dong. Kenapa Ron? Gue siapa takut? Lo nggak lihat gue? Lo mau perang dulu bentar ya? Siap. Ini apa nih? Oh, ya. Halo pemirsa muda Global TV, balik lagi di Boys Toys. Fab, lo termasuk orang-orang yang tahu jalan nggak? Karena kalau
menurut penglihatan gue, ini kayak lo tipe cewek yang doyan banget nyasar ya. Nggak tahu doyan nggak, atau emang nggak tahu jalan ya nggak? Ya gimana dong, abis cewek sih, jadi bukannya doyan banget nyasar, emang gue nggak bisa tahu jalan. Ya aduh. Ya udah deh, buat yang suka nyasar nih, buat temen gue seperti yang satu ini, dengerin baik-baik. Dalam Expert Talk kali ini, gue mau ngomongin satu teknologi yang cocok banget buat lo yang bosen nyasar. Dengan alat ini dijamin lo bisa nggak nyasar lagi di jalan. Nah, namanya teknologi GPS atau Global Positioning System. Supaya omongan kita nggak nyasar juga, mending langsung aja gue kenalin ke Mister yang paling ngerti GPS. Siapa namanya Mas? Ngadise. Ngadise. Nah Mas, coba jelasin secara jelas dan gamblang. GPS itu apaan? GPS ya. GPS itu suatu alat yang dengan bantuan satelit itu bisa tahu kita di mana lokasinya, di jalan apa, dan koordinat lintang utara dan lintang selatannya. Dan dengan bantuan peta itu kita bisa tahu di jalan apa gitu. Mas, saya ini awam banget nih soal yang kayak gini-gini nih. Gimana alat sekecil ini bisa nunjukin posisi biar kita nggak nyasar? Ada nggak ngerti saya, coba bisa tolong jelasin nggak Mas? Alat ini kan receiver antena GPS. Alat ini bisa bila ditaruh di luar dia akan menangkap sinyal-sinyal GPS. Satelit-satelit itu semuanya ada 24 satelit. Kita hanya butuh 3 satelit untuk menampilkan posisi koordinat lintang utara dan lintang selatannya. Dari alat ini Kita bisa lihat posisinya dari PDA kita. bisa Oh gitu, jadi disambungin ke PDA, Dikonek kali ya Mas? di-connect. di pairing. Oh di pairing ya? Apa yang kelihatan? Biasanya kalau kita nggak tahu sama jalan sama sekali itu kita bisa menentukan titik tujuan. Ntar kita bisa dipandu. Dipandu? Iya, untuk belok kanan, belok kiri juga bisa dipandu. Oh ya? Iya. Ada iurannya nggak kalau misalnya kita pakai GPS-nya? Ya, inilah banyaknya orang salah kaprah ya. Ternyata sampai sekarang tuh GPS nggak ada iurannya. Nggak ada iurannya. Free. Free, jadi nggak connect ke internet gitu ya? Enggak, ke satelit. Satelit ke tuh udah satelit. Oke. Satu lagi saya mau nanya nih, kalangan mana yang paling diuntungin sama GPS ini? Atau untuk orang yang nggak tahu jalan, pendaki gunung, atau lagi pesawat, atau apa pilot, apa tuh? Kalangan mana tuh? biasanya untuk dulu sih untuk militer, tapi sekarang sih banyak diaplikasikan misalnya ke taksi, ke mungkin pertambangan. Ya. Terusnya banyak juga sekarang survei-survei GIS, Geography Information System, itu juga ada sangkut pautnya dengan GPS. Sistem gelombangnya pakai apa ya? Radio, Radio, pakai gelombang radio. iya, dari satelit ke alat ini itu biasanya gelombang radio. Biasanya dari alat ini ke PDA itu biasanya banyak, adanya mengenai CF, adanya mengenai SD card, adanya Bluetooth seperti ini. Jadi kan katanya di seluruh Indonesia nih masih bisa pakai. Itu ke Irian bisa Mas? Bisa ke Sampai luar kayaknya- negeri juga bisa, semuanya bisa, cuman tergantung petanya itu. Terus ini tunggu dulu nih. Ini di Indonesia kan udah ada kan? Apa udah cukup lengkap nih data-data peta di apa Jakarta atau di Indonesia? Kali aja gue pulang malam gitu udah ngantuk-ngantuk, gue pengen nyari rumah temen gitu, jangan ke rumah gue deh, ke rumah teman gue, terus gue pakai ini bisa nggak? Udah cukup lengkap belum data tentang jalan-jalan di Jakarta? Ya itulah masalahnya di Indonesia ya, tapi untuk peta kita ini udah cukup lengkap. Biasanya ini peta 2002, ntar biasanya kita Update lagi. ada update terus untuk 2005-2006 petanya. Tapi dibilang pertumbuhan ekonomi kan dan pembangunan kan selalu meningkat, belum tentu data sekarang ini, yang data-data jalan sekarang ini di lapangan itu juga belum tentu tepat sekali. Tapi pengupdateannya itu sendiri setahun sekali gitu ya? Kita sering update. Oh sering? Oh, Jadi oke. yang diperluin tuh kalau buat teman-teman nih yang kalau misalnya buat mau pakai apa teknologi ini apa nih? Itu receiver antenanya. Jadi receiver antena satu sama ini PDA. Iya, PDA. Oh ini kalau yang ini buat normal, kalau ini buat di mobil. Iya benar, itu ada. Oh gitu doang. Terus Mas, kalau misalnya ya, kebetulan banget nih saya lagi butuh alat ini gitu. Terus saya belinya di mana sih Mas? Itu banyak. Udah banyak ya. Di Jakarta di Mangga 2 juga udah banyak. Keren banget deh. Apalagi kita ya, banyak banget kegiatan yang kemana-mana nih kayak
perlu banget ya alat ini. Kalau di rumah aja udahlah, gua aja yang jalan-jalan, ya nggak sih? Oh gitu. Jadi maksud lu apa? Sorry Mas, kita yang biasa ribut kok. Ada satu lagi nih saya mau nanya ke Mas. Setelah udah kita punya nih, kita perlu belajar apa nih buat bisa ngebaca peta atau pakai GPS ini? Apa kita harus kursus dulu atau minta kursusin sama temen? Susah nggak nih kalau buat kayak gini? Untuk mengaplikasikan ini tidak sulit ya, seperti kita belajar Excel aja, misalnya suatu program dijalankan di komputer gitu, kita ya tinggal perkenalan aja, familiarin aja, udah, yang selebihnya ya nggak ada masalah. Jadi sebetulnya kita pelajarin dikit kita juga bisa langsung ngerti ya. Mas sorry banget waktunya udah mepet. Terima kasih Mas udah mau datang ke sini ngobrol-ngobrol di sini. Pemirsa Muda Global sampai di sini dulu. Gue nemenin lo semua tapi jangan lupa minggu depan tonton lagi Boys Toys karena ada sesuatu yang seru. Selalu seru. Sampai jumpa. Bye bye.